Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ya, masih dalam bab kimia unsur part yang kedua, golongan halogen ya. Halogen nama lain dari golongan 7A. Sebelum kita mulai, kita ada baiknya berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk mencatatnya ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang gas mulia nama lain golongan 8A. Nah, part yang kedua ini kita akan membahas tentang halogen. Nanti dilanjutkan part ketiga tentang alkali, part keempat alkali tanah, part ketiga unsur periode ketiga, part kelima ya unsur periode ketiga, part keenam tentang unsur transisi periode keempat, dan kimia unsur yang terakhir part ketujuh tentang unsur radioaktif. Sifat-sifat periodik ini akan terus kepakai ya. Kemarin juga udah kita bahas di part yang pertama. Untuk cara menghafalnya, kuadran yang sebelah sini untuk sifat-sifat yang depannya huruf vokal. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sifat yang depannya huruf vokal semakin bertambah besar. Kecuali asam. Asam ada di kuadran ini ya. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, sifat asamnya bertambah besar. Nah, untuk sifat-sifat yang hurufnya konsonan selain A, I, U, E, O, maka dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, sifatnya bertambah besar. Apa aja? Jari-jari atom, reduktor, kereaktifan, logam, dan sifat basa. Nah, untuk sifat titik didih dan titik leleh berbeda untuk golongan logam dan golongan non-logam ya. Kalau golongan logam makin ke bawah makin berkurang titik didih atau titik lelehnya. Kenapa? Karena makin jauh dari inti atom. Nah, untuk sifat non-logam, untuk golongan non-logam ya, untuk sifat titik didih dan titik leleh dari atas ke bawah, titik didihnya semakin besar. Kenapa? Karena AR-nya semakin besar pula. Ini sifat-sifat periodik secara umum. Kita masuk ke unsur golongan halogen 7A ya. Nah, belajar kimia berarti belajar tentang berbagai hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Setiap hari kita berdampingan dengan berbagai hal yang berbau kimia. Nah, khusus untuk di golongan halogen ini ya, coba ketika waktu siang hari dengan suhu udara yang tinggi, kita menghidupkan AC ya, sehingga ruangan menjadi dingin. Nah, di dalam AC terdapat juga titik-titik-titik untuk digunakan sebagai alat pendingin ruangan AC. Nah, titik-titik ini adalah unsur golongan halogen. Jadi kegunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari ada dalam aplikasi penggunaan AC ya. Selanjutnya apa aja nih kegunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ketika kalian ingin menghilangkan warna kuning pada gigi, maka kita pakai yang namanya pasta gigi. Nah, di dalam pasta gigi atau odol terkandung titik-titik-titik yang berguna untuk memutihkan gigi. Nah, titik-titik ini juga salah satu kegunaan dari unsur halogen. Apalagi nih kegunaan halogen dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita jatuh dan mengalami luka gores, maka digunakanlah titik-titik-titik sebagai obat antiseptik. Nah, titik-titiknya ini juga sebagai kegunaan dari unsur halogen. Apa aja nih yang titik-titik ini isinya? Yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Nah, unsur halogen di tabel periodik ada di dalam golongan 7A ya. Di sebelah sini letaknya. Apa aja unsurnya? F, Cl, Br, I, dan At. Setiap kita membahas kimia unsur ya, bagian tiap part-part yang kita bahas kita harus hafal unsur-unsurnya. Nah, untuk unsur golongan halogen, unsurnya terdiri dari F, fluor, Cl, klor, Br, brom, I, iod, dan At, astantin. Nah, biasanya supaya hafal dibikin singkatan yang lucu-lucu ya, supaya hafal dan harus hafal. Nah, di sini kakak kasih contoh cara menyingkatnya supaya hafal ya. Apa nih nyingkatnya? F, fans, Cl, klub, Br, Barcelona, I, ikut, At, atraksi. Jadi cara nyingkat golongan 7A atau golongan halogen agar mudah diingat:
Fans klub Barcelona ikut atraksi. Nah, yang dimerah-merahin ini adalah unsur halogennya. Seperti itu, harus hafal ya. Kita lanjut ke sifat-sifat halogen secara khusus ya. Halogen tadi ada apa aja? FClBrIAt, harus hafal nomor atomnya. F9Cl17, Br35, I53, At85, Ts117. Cuma Ts ini jarang keluar ya. Kalau kita lihat konfigurasinya, jelas terlihat unsur halogen terakhirnya elektron valensinya 7. Nah, maka halogen terletak di golongan 7A. Nah, sifat-sifatnya dari atas ke bawah ya, jari-jari atomnya bertambah, tapi energi ionisasi, afinitas, dan elektronegatifan yang depannya huruf vokal semakin berkurang, yang depannya konsonan semakin bertambah dari atas ke bawah ya. Nah, catatan, halogen merupakan unsur yang dapat membentuk garam bila direaksikan dengan logam. Kenapa? Karena berasal dari bahasa Yunani yaitu halogenes yang artinya pembentuk garam ya. At dan Ts adalah unsur radioaktif seperti itu. Ini contoh-contoh penampakan dari unsur-unsur halogen ya. Nah, sifat fisis halogen, kita masuk ke sifat yang pertama. Halogen merupakan molekul diatomik ya, unsur non-logam paling reaktif di antara unsur non-logam ya. Halogenlah yang paling reaktif. Unsur-unsur ini tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas karena reaktif ya. Nah, tapi dia ditemukan dalam bentuk garamnya atau dalam molekul diatomik ya. Diatomik itu beratom 2. Wujud zatnya pada suhu kamar, F2 berwujud gas berwarna kuning, Cl2 berwujud gas berwarna hijau, Br2 berwujud cair berwarna coklat kemerahan, I2 berwujud padat berwarna hitam. I2 ini mudah menyublim ya. Ketika dia uapnya berwarna ungu dan cair berwarna coklat ya. Nah, sifat kelarutannya. Kelarutan dalam air yang paling larut adalah F2 diikuti oleh Cl2 terus Br2. Sedangkan I2 sukar larut dalam air tetapi larut jika ditambah Ki sehingga membentuk Ki3. Nah, sifat titik didihnya, titik didih molekul diatomik berbanding lurus dengan Mr ya. Dari atas ke bawah, titik didih unsur golongan non-logam semakin bertambah ya. Berarti yang paling tinggi titik didihnya adalah I2, yang paling rendah F2. Ini kalau dalam bentuk diatomik. Tapi dalam bentuk asam halida, asam itu depannya H ya. Titik didih HF tertinggi ya. Tadi kan ini F terendah. Tapi kalau dalam bentuk halidanya HF tertinggi. Kenapa? Karena dalam HF ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini ikatan yang sangat kuat sehingga titik didihnya tinggi. Ikatan hidrogen namanya udah hidrogen, berarti hidrogen hanya dengan 3 unsur disingkat dengan handphone. H dengan F, H dengan O, H dengan N. Nah, ini disebut ikatan hidrogen. H dengan F adalah mempunyai ikatan hidrogen, maka titik didih molekul-molekul yang punya ikatan hidrogen sangat tinggi sehingga titik didih HF tertinggi di antara unsur asam halida lainnya. Kita masuk ke sifat kimia halogen. Yang pertama, sifatnya sangat reaktif sehingga ditemukan di alam dalam keadaan bersenyawa atau diatomik atau membentuk garam ya. Sifat yang kedua, urutan kereaktifannya yang paling reaktif adalah F2 diikuti oleh Cl2, Br2 dan paling tidak reaktif I2. Sifat oksidatornya masih sama, F2 yang paling besar sifat oksidatornya Cl2, lalu Br2 dan terakhir I2. Nah, biloks unsur halogen bisa bervariasi, ada dari -1 sampai +7 ya. Nanti urutan tingkat keasamannya, sifat yang kelima yang paling asam adalah Hi, sedangkan yang paling tidak asam atau asamnya lemah adalah HF ya. Nah, keasaman meningkat seiring dengan mudahnya melepas ion H+. Makin mudah melepas ion H+, maka makin asam. Nah, Hi kan paling bawah ya, di antara halogen FClBrI. Nah, I paling bawah, berarti jarak inti atom dengan elektron terluarnya lebih jauh ya.
maka memudahkan elektron yang ada di kulit terluar ini mudah lepas, sehingga Hi paling asam. Seperti itu ya. Kita lanjut ke senyawa dari unsur atau ion halogen. Nah, tadi halogen kan dapat membentuk lebih dari bermacam-macam biloksnya ya. Mulai dari -1 sampai +7. Nah, nanti yang -1 sama 0, yang biloksnya -1 sama 0 ini bisa semuanya FClBrI. Nah, tapi untuk yang biloknya +1, +3, +5, intinya yang biloknya plus hanya bisa pada ClBrI, sedangkan F nggak bisa ya. Nah, nanti kalau dia biloknya -1, dia cenderung membentuk X- atau garam ya, belakangnya ida. Misalnya NaCl, Cl-nya kan -1, maka namanya natrium klorida, belakangnya ida. Nah, untuk yang biloknya 0 membentuk molekul diatomik beratom 2, F2, Cl2, Br2, I2. Nah, namanya belakangnya in. Fluorin, klorin, bromin, iodin. Ya. Nah, untuk yang biloknya plus ya. Kalau jumlah O-nya 1, depannya hipo, belakangnya it. Nah, tinggal ganti Cl. Di sininya bisa diisi Cl, Br, I ya. Kalau Cl berarti hipoklorit, Br hipobromid, I hipoiodit. Kalau O-nya 1, biloksnya +1, si X-nya ini. Jadi halogen ini lambangnya X ya. Nah, untuk yang biloknya +3, jumlah O-nya itu 2 ya, belakangnya tambah it aja. Ini bisa kita ganti Cl, Br, I. Jadi klorit, bromid, iodit ya. ClO2-, BrO2-, IO2- ya. Nah, untuk yang biloknya +5, jumlah O-nya 3. Nah, X-nya ini bisa diganti Cl, Br, atau I, tapi nama belakangnya at. Jadi klorat, bromat, iodat. Nah, untuk biloks terakhir +7 yang paling besar biloksnya, jumlah O-nya 4, si X ini bisa diganti ClBrI ya. Jadi namanya perklorat, perbromat, periodat, seperti itu. Nah, nanti kalau ditanya yang paling asam yang mana nih? Biasanya yang ada OO ini berkaitan dengan sifat asam. Makin banyak makin banyak jumlah O-nya, maka makin asam ya. Jadi yang O-nya 4 yang lebih asam dibanding O3 ya. O3 lebih asam dibanding O2. O2 lebih asam dibanding O-nya yang 1, seperti itu. Kita lanjut ke kegunaan unsur halogen. Ini sebenarnya kegunaannya banyak ya, yang tercantum di sini hanya yang beberapa aja. Sebenarnya lebih dari sini juga ada lagi kegunaannya. Cuma ini ya yang sering keluar aja. Unsur halogen F, si fluor. Nah, kegunaannya pendingin pada kulkas, monomer teflon, propelan aerosol, insektisida, dan pasta gigi. Nah, tadi tuh yang memutihkan gigi, pasta gigi mengandung, sering kan iklan pasta gigi mengandung fluoride. Nah, itu berarti unsur halogen si F ya. Udah kejawab pertanyaan yang awal tadi ya. Nah, sekarang si kegunaan Cl nih sebagai campuran dalam kolam renang, monomer PVC ya, pemutih bubur kertas atau tekstil. Nah, sebagai pemutih ya, dan garam dapur ya. Kegunaan si Cl. Nah, si Br sebagai proses ronsen, film fotografi, obat penenang ringan atau NABR. I sebagai antiseptik. Nah, tadi yang luka jatuh kena luka gores, nah maka obatnya mengandung iodin. Misalnya contoh salah satu mereknya betadine. Nah, itu mengandung iodin ya untuk antiseptik. Reagen iodin untuk mengidentifikasi amilum. Nah, iodin ini juga sebagai penyegah penyakit gondok ya. Nah, contohnya ada di dalam garam meja, kan sering tuh garam beriodium. Nah, berarti mengandung iodium, gunanya untuk mencegah penyakit gondok. Nah, sedangkan AT ya, sampai saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai fungsi AT ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas AT ini unsur radioaktif ya. Nah, meskipun begitu semuanya punya ciri khas nih dari FClBrI. Nah, ciri khas yang gampang dikenal itu unsur halogen mempunyai bau yang menusuk ya, seperti di
kolam renang kaporit kan baunya menusuk. Pemutih ya, kayak Baiklin, nah itu kan menusuk ya. Nah seperti itu. Contoh kegunaan dari beberapa kegunaan unsur halogen yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita masuk ke reaksi-reaksi kimia halogen. Yang pertama, halogen jika direaksikan dengan logam, ini contohnya Mg, direaksikan dengan Cl2 jadi membentuk garam MgCl2. Jika halogen direaksikan dengan hidrogen, ya, gas hidrogen bereaksi dengan gas halogen membentuk asam halida HF ya. Nah, jika halogen direaksikan dengan hidrokarbon, misal di sini CH4 metana direaksikan dengan bromin, gas Br2. Ini namanya jenis reaksi substitusi di hidrokarbon. Jadi Br-nya masuk ke sini satu, H-nya bertukaran dengan Br. Jadinya membentuk CH3Br plus HBr ya. Nah, ini namanya reaksi substitusi kalau bereaksi dengan hidrokarbon. Nah, selanjutnya halogen bisa mengalami reaksi pendesakan. Pendesakan itu atasan bisa mendesak bawahan. Mendesak ini artinya mengoksidasi bawahannya ya. Jadi bawahannya mengalami oksidasi, atasannya mengalami reduksi. Tapi kebalikannya tidak terjadi reaksi ya. Ini contoh atasan FCl BrI ya. Atasan bisa mendesak bawahan, tapi bawahan tidak bisa mendesak atasan. Artinya mendesak apa? Atasannya bisa membuat bawahannya teroksidasi. Contoh di sini F2, biloxnya 0 ya. Cl-nya -1. F di sini jadi -1, Cl-nya 0. F sama Cl kan atasan F. Nah, si F bisa membuat si Cl-nya teroksidasi kan dari -1 ke 0. Sedangkan F-nya mengalami reduksi ya. Tapi kebalikannya nggak bisa, bawahan nggak bisa mendesak atasan, atau bawahan tidak bisa menjadikan atasannya teroksidasi. Contohnya Br sama Cl ya. Br sama Cl kan atasan Cl. Harusnya Br yang teroksidasi. Nah, di sini coba lihat. Br-nya malah apa nih? Dari 0 ke ini tidak bereaksi ya. Harusnya yang atasan ini supaya bisa mendesak bawahan, atasannya ini harus membentuk diatomik beratom 2. Sedangkan bawahannya harus membentuk bilok -1. Seperti itu. Ini baru reaksi yang berlangsung. Tapi kalau kebalikannya, Br sama Cl kan atasan Cl. Harusnya reaksi ini kalau berlangsung harusnya Cl2 plus HBr menjadi HCl plus Br2. Atasan bisa mendesak bawahan. Seperti itu ya. Jenis reaksi yang kelima, reaksi disproporsionasi atau nama lainnya reaksi autoredoks. Ya, jadi satu unsur si Cl bisa sekaligus mengalami oksidasi dan reduksi. Di sini bilox Cl-nya 0, di sini -1. Sedangkan di sini si Cl-nya +1 ya. Cl dari 0 ke -1 ini reduksi, Cl ini dari 0 ke +1 oksidasi. Ya, seperti itu. Inilah jenis reaksi-reaksi hidrokarbon ya. Selanjutnya kita sudah selesai nih membahas materi singkat tentang kimia unsur golongan halogen atau golongan 7A. Dan apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain ya. Untuk itu kita lanjut ke latihan soal. Yuk kita berlatih supaya lebih paham ya. Contoh soal yang pertama. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat tentang unsur halogen, yang kurang tepat ya. Nah, yang B, kenapa? Karena dia bilang mudah melepas, padahal halogen kan golongan 7, tapi harusnya menangkap ya. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, suatu halogen yang berwujud gas pada sukamar. Tadi yang gas pada sukamar apa aja? Ya, betul, gas fluorin dan klorin ya. Contoh soal yang ketiga, unsur halogen yang mudah memancarkan sinar radioaktif, yaitu unsur radioaktif yang di bawah siapa? Astantin atau AT ya.
Maaf, ini salah buletin ya, harusnya astantin. Contoh soal yang keempat ya. Konfigurasi elektron yang paling tepat untuk unsur halogen yang memiliki 3 kulit terisi elektron. Nah, berarti kulitnya harus 3. Ini 4 salah ya, ini 2 salah. Nah, yang kulitnya 3 apa? Ingat, kulit 3 itu muncul setelah Ne. Kalau He munculnya 2 kulitnya ya, berarti ini juga salah. Antara C atau D nih yang benar. Yang benar adalah D. Kenapa? Karena dia halogen golongan 7A. Kalau terakhirnya P, elektron P harus ditambah sama S. Jadi jumlahnya 7. Sedangkan ini kalau ditambah jumlahnya 5. Yang halogen adalah 7A. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Unsur halogen yang memiliki sifat menyublim. Nah, tadi siapa yang mudah menyublim? Adalah si I2, betul ya. Lanjut soal yang keenam. Unsur halogen yang pada suhu kamar berwarna hijau. Tadi yang hijau siapa? Ya, Cl2, betul. Kita contoh soal yang ketujuh. Halogen yang memiliki E0 paling besar adalah, E0 ini apa artinya? Potensial reduksi standar. Jadi dia cenderung reduksi. Kalau E0 paling besar berarti paling cenderung reduksi ya, paling cenderung untuk mengalami reduksi. Nah, kalau paling cenderung mengalami reduksi kan disebutnya oksidator. Nah, oksidator terkuat yang mana? Sifat huruf huruf vokal dari atas ke bawah ya. Ini dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah yang sifatnya huruf vokal semakin berkurang. Nah, berarti yang paling oksidator adalah yang paling atas, si F, Cl, Br, I. Nah, yang paling oksidator adalah si F2, seperti itu. Kita lanjut soal yang ke-8. Unsur halogen yang tidak memiliki bilangan oksidasi positif, yang tadi biloxnya nggak bisa positif siapa? Si F ya. F cuma bisa biloxnya -1 dan 0, si fluorin isinya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-9. Reaksi pendesakan halogen berikut yang berlangsung spontan, artinya yang dapat berlangsung yang mana? Atasan bisa mendesak bawahan. Nah, syaratnya si atasan harus bentuknya diatomik, sedangkan bawahan biloxnya harus -1 ya. Harus hafal atasan gimana urutannya? F, Cl, Br, I. Nah, coba kita lihat yang A, Cl sama F. Atasan F harusnya F-nya diatomik, ini malah F-nya min, salah. Yang B, Br2 sama I. Coba Br sama I atasan mana? Atasan Br. Nah, Br-nya diatomik, betul. I-nya -1, betul. Berarti reaksi yang berlangsung spontan adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Rumus kimia dari asam perklorat. Asam berarti depannya H. Perklorat, perat itu kan klor itu Cl, O4- berikatan sama H+, jadi senyawanya HClO4 ya, nggak ada minnya lagi karena udah bersenyawa, jadi isinya adalah yang E. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-11. Senyawa berikut yang memiliki halogen dengan bilangan oksidasi +1. Yang +1 tadi apa? Hipoid ya, depannya namanya hipo, belakangnya id. Nah, ini jumlah O-nya 1, XO min ya. Si X ini biloxnya +1. Yang mana yang hipoid? Yang C ya, hipoid. Ke contoh soal yang ke-12. Senyawa berikut memiliki bilangan oksidasi unsur halogen terkecil. Bilox halogen terkecil itu kan biloxnya -1. Yang paling besar adalah +7. Jadi yang terkecil kita cari aja yang -1. Belakangnya biasanya berakhiran ida. Cari yang belakangnya ida. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Berarti yang A.
Kita lanjut ke contoh soal ke-13. Unsur halogen yang terdapat dalam pasta gigi, ayo tadi pasta gigi berfluoride adalah si F. Betul. Nomor 14. Asam halida yang memiliki titik didih tertinggi. Nah, titik didih tertinggi yang berupa asam halida ini yang punya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen di halogen hanya dimiliki oleh HF. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu. Cukup sekian ya, mudah-mudahan dapat dipahami tentang materi kimia unsur part kedua, yaitu unsur halogen golongan 7A. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Simak juga video-video kimia lainnya di YouTube channel Ratnasari Kimia. Atau jika ada kesalahan atau mau koreksi, bisa disampaikan di email ratna997@guru.sma.belajar.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.